Katanya, pinjol ilegal udah mulai nekat berani menurunkan DC lapangan untuk menagih nasabah yang gagal bayar. Nah, apakah benar? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin banyak banget yang nanya terkait masalah DC pinjol ilegal ya, dimana kan setahu kita pinjol ilegal nggak punya DC lapangan. Nah, ini ada beberapa yang mendapatkan ancaman bahwa DC-nya akan segera datang ke rumah dan ngefoto depan rumahnya. Nah, ini apakah benar-benar nekat? Apakah DC lapangan pinjol itu udah kepepet banget dan membuat mereka itu mau nggak mau harus menurunkan DC lapangan ya karena uangnya udah kehabisan dan nggak bisa muterin uang, cash flow-nya kacau dan lain sebagainya. Nah, usut punya usut, ternyata ini semua nggak benar ya teman-teman. DC lapangan pinjol ilegal itu nggak pernah ada. Kalaupun ada, itu akan membuat mereka ya semacam kayak menyerahkan diri ke polisi. Ya mereka kan ilegal ya. Masa iya datangin orang personal yang bisa datang menagih ke rumah kalian. Nah, adapun foto-foto yang memang diberikan melalui WA, email, dan lain sebagainya, yang mereka itu seakan-akan modusnya pengen datang ke rumah kalian. Tapi ketika mereka datang ke rumah kalian, sengaja mencari waktu di mana teman-teman tidak ada di rumah. Dan banyak juga yang ternyata menggunakan foto dari Google. Ya, tahu nggak teman-teman Google Street? Ya, mereka kebanyakan menggunakan foto dari Google Street untuk menakuti kalian bahwa, oh, saya udah di depan rumah kalian loh. Oh, saya sudah datang tapi kalian nggak ada loh. Coba segera bayar, kalau nggak next time kita akan datang lagi ke rumah RT RW dan lain sebagainya. Itu udah alasan klasik ya, itu udah cara-cara klasik mereka agar teman-teman itu bisa segera membayar, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, saya ingatkan teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu cemas, dan juga tidak perlu menggubris hal-hal seperti itu. Karena pinjol ilegal tidak pernah mempunyai DC lapangan. Andai pun mereka ada, itu juga mereka pasti sembunyi-sembunyi, nggak bakal terang-terangan untuk menagih ke kalian. Ya, jadi kalau bisa dibilang gini deh, cara kerja pinjol ilegal sendiri itu kan satu aplikasi, itu kan belum tentu satu perusahaan. Ya, satu perusahaan, satu aplikasi itu dong, enggak. Biasanya satu perusahaan itu punya banyak cabang pinjol ilegal. Ya, nama aplikasi A, B, C, D, dan seterusnya. Dan inilah yang membuat ya kita semua pasti merasa, loh kok bisa gini, kok bisa gini, kok bisa gini, gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah teman-teman harus paham juga mana pinjol ilegal, mana pinjol legal. Yang jadi permasalahannya di luar sana banyak orang yang kesusahan untuk membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal. Ya mungkin orang yang tiba-tiba butuh duit, asal aja dia nyari di internet, cobain pinjol legal, ilegal segala macem. Ya namanya juga mereka bingung ya, butuh uang, mereka mencoba segala aplikasi dan ternyata cairnya di pinjol ilegal. Dan itu sesuatu yang beresiko sebenarnya. Nah, kalau udah terlanjur kayak gini kan otomatis kita akan mempunyai masalah ya. Ketika kita tidak bisa bayar, gagal bayar, pasti akan ada ancaman-ancaman soal DC lapangan yang akan datang ke rumah. Karena memang ya DC lapangan ancaman didatengin ke rumah itu adalah ancaman yang dari dulu banget sampai sekarang itu masih tetap populer dan masih tetap banyak yang takut gitu ya. Padahal ya, kalau kita pahami nggak semua pinjol punya DC lapangan. Apalagi pinjol ilegal, malah mereka jarang banget punya DC lapangan. Sehingga next ke depannya kalau teman-teman sekarang mungkin kebetulan lagi gagal bayar di pinjol ilegal, ya tetap tenang aja, nggak usah takut, insya Allah baik-baik saja. Secara hukum pun kalian akan dilindungi, secara hukum pun mereka tidak akan bisa menuntut kalian. Namanya juga pinjol ilegal, ya mereka bisa apa? Paling yang bisa mereka lakukan saat ini adalah dengan mengancam-ancam kalian terus. Tapi ya udahlah ya, nggak usah takut, tenang aja. Namanya juga ini musibah dimana oke lah kalian mungkin dulunya nggak sengaja minjam, nah jangan diulangi lagi, kita pelan-pelan untuk kembalikan aja uang yang sesuai dengan yang kalian terima, selebihnya nggak usah diabaikan, nggak usah ditanggapi ya, atau abaikan aja seperti itu ya. Tetaplah berdoa, tetap semangat buat teman-teman semua, jangan lepas doanya, karena siapa tahu doa kalian salah satunya diijabah dan membuat hidup kalian menjadi lebih baik, perekonomian kalian menjadi lebih baik, rezekinya dilancarkan dan usaha-usahanya dipermudah. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.